Oke. Nah, berikutnya yang kedua adalah apa namanya? Input-output linearisasi. Ya. Jadi input-output linearisasi. Jadi idenya di sini kalau input-output linearisasi itu adalah ya mentransformasikan apa namanya M equation M sejumlah M persamaan gitu ya melalui feedback sehingga nantinya apa namanya antara output dan input itu terhubung secara terhubung dengan operasi integrator, ya. Di mana M ini merepresentasikan jumlah input, sehingga input-output linearisasi ini apa bisa kita pakai juga di multi input multi output gitu ya. Jadi di sini menghubungkan antara sejumlah input terhadap output melalui integrator. Jadi yang pertama kita tentukan dulu outputnya apa gitu ya. Kemudian kita turunkan output itu sampai ketemu inputnya. Nantinya hubungannya nanti kita hubungkan secara integrator. Kita coba masuk ke sistem kita aja ya, biar lebih gampang melihatnya. Dan nantinya ketika dia berada di turunan keberapa, nah itu pada turunan keberapa itu yang dimana kontrol input U muncul itu kita munculkan sebuah sintetik kontrol input V gitu ya. Jadi di sini. Jadi misalnya sistem kita kan punya outputnya kan kedalaman atau Z atau X1 gitu ya. Jadi Y sama dengan X1. Jadi kita tentukan dulu output kita kan X1 sehingga Y sama dengan X1. Nah, kalau kita turunkan X1 itu atau Y kita turunkan satu kali, kita dapatkan X2 atau X1 dot. Nah, X1 dot ini kita turunkan atau X2 kita turunkan, kita dapatkan X2 dot. X2 dot kan ini dari dynamic aslinya itu ya. Jadi X1 dot sama dengan X2, X2 dot sama dengan ini. Nah, nanti kita turunkan lagi, turunan ketiga dari Y itu adalah Y double dot. Y double dot berarti turunan dari ini. Kita dapatkan Y double dot, Y triple dot gitu ya. Turunan dari X3 min sin X2 B2 X2 kuadrat per B1 plus X3 per G. Nah, kita dapatkan ini. Di sini ada X3 dot. X3 dot dan di sini ada X2 dot. Kita substitusikan dengan dynamics kita. X3 dot kan ada nilainya gitu ya. Sehingga kita masukkan ya di sini. X3 dot itu ada U, ada input. Ya, sehingga pada turunan ketiga input sudah muncul. Ini X2 dot juga kita substitusikan X2 dot sebelumnya tadi ini. Sehingga kita dapatkanlah turunan ketiga dari Y itu adalah fungsi ini. Nah, ini kalau kita simplifikasi, Y triple dot itu sama dengan persamaan 537. Jadi turunan ketiga sudah muncul kontrol input U-nya. Sehingga kontrol input U ini tadi kan Y turunan ke R ya, itu sama dengan sintetik input V kan gitu ya. Sehingga di sini adalah sama dengan sintetik input V. Ya, sintetik input V.
Sehingga kalau kita umpamakan di sini, yang ini adalah bagian ini itu adalah beta X, dan bagian ini adalah alpha X, maka kontrol input U ini kita bisa dapatkan ini. Sebentar ya, sebentar. Ini kita dapatkan kontrol input asli, ya, original kontrol input U ini di sini. Ya. Yang ini synthetic control input V ini. Ya, di mana beta, alpha itu di sini, kita dapatkan dari sini. Ini lebih apa namanya? Kalau kita masukkan di sini, sehingga sebenarnya apa yang feedback linearisasi tadi itu ya, kita dapatkan dynamics setelah diterapkan feedback linearisasi adalah ini, turunan ketiga dari Y itu sama dengan V. Ya. Nah, di sini ada kondisi ya, kalau kita dapatkan dari sistem tadi. Jika U ini kan nggak boleh, U ini sama dengan tak hingga. Misalnya beta X ini, kalau nanti memungkinkan dia mendapatkan nilai 0, itu kan akan menghasilkan U ini sama dengan tak hingga. Ya. Ini nggak boleh, kontrol kita itu nggak boleh menghasilkan sebuah kontrol yang tak hingga nilainya. Kita harus pastikan itu, karena ketika tak hingga nanti kan sudah nggak stabil dia, unstable. Sehingga harus dipastikan bahwa U ini nanti harus bounded, ya, nggak boleh unbounded. Sehingga untuk menghasilkan yang bounded di sini, beta ini harus apa namanya, selalu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin dia sama dengan 0 kan? Ya. Beta ini nggak mungkin nilainya sama dengan 0. Ya. Ini minimal ini adalah konstanta nilainya, kan? Ya, ini ada konstanta. Di sini ada konstanta. Ya. Sehingga nggak mungkin nilainya sama dengan 0. Ya. Sehingga di sini, since X is bounded, therefore beta X pasti tidak akan sama dengan 0. Ya, jadi nggak mungkin dapat X1, X3 ini nanti tak hingga gitu ya, nggak mungkin. Jadi pasti ada nilainya. Sehingga beta X nggak mungkin sama dengan 0, sehingga kontrol input ini bisa kita dapatkan, bisa kita pakai. Ya. Kontrol input di persamaan 5.38 ini bisa kita pakai. Oke. Jadi itu yang harus kita pastikan. Nah, kemudian di sini kembali ke persamaan 539 ini. Di 539 ini, ya ini kan seperti persamaan linear biasa. Ya, persamaan linear biasa. Ya, sehingga kita bisa ya, apa namanya, implementasikan sebuah feedback controller gitu ya. Apa namanya? Synthetic control input itu sama dengan min K1 kali Y, min K2 kali Y dot, min K3 kali Y double dot. Ini kalau kita substitusikan di sini, ya maka kita dapatkan persamaan karakteristiknya itu adalah persamaan 5.41 ini.
Ya. Jadi persamaan linear titik 5.41 ini menjadi persamaan karakteristik dari sistem order 3 kita. Nah, dengan apa namanya, kita bawa ini order 3, ya, kemudian order 3 dibangun dari order 1 dan order 2, maka dengan cara yang sama yang tadi sebelumnya, kita bisa tentukan nilai zeta dan A-nya gitu ya, untuk mendesain berapa nilai K1, K2, dan K3. Sehingga kita dapatkan ini. Jadi sama. Ya, analisanya sama. Sehingga kita bisa pastikan bahwa pokoknya ketika zeta dan A ini positif, sistem ini pasti stabil karena posisi poolnya adalah di sebelah kiri dari bilangan kompleks. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan diagramnya seperti apa? Nah, jadi kalau apa namanya, input-output feedback linearisasi, kita dapatkan blok diagram seperti ini. Jadi di sini adalah apa namanya, besar input, ya di sini outputnya, feedback di sini. Nah di sini adalah persamaan controller kita, V ya sama dengan ini ada tadi K1 ya kali, jadi YD di, apa namanya, dikurangi kali K mana tadi ya. Kan? Jadi turunan ketiga YD dikurangi K1 kali E dikurangi K2 kali E dot dikurangi K3 kali E double dot. Sehingga di dalam blok linear feedback controller ini, jadi YD ini kita turunkan tiga kali dulu ya. Jadi ada YD1, ada YD dot, ada YD double dot, ada YD apa namanya, triple dot. Ya. Jadi turunan ketiga dari YD ini kita masukkan di sini, kemudian feedback ini juga Y ini nanti kita turunkan 2 kali untuk mendapatkan error. Dan kita cari turunannya juga. Nah, dari error itu nanti kita kalikan dengan K1, K2, dan K3 untuk mendapatkan V. Jadi, feedback linearisasi ini, ya, alfa dan beta ini, itu akan melinearisasi non-linearity di sini, sistem ini. Jadi non-linearity-nya ini akan dilinearisasi oleh feedback linearisasi ini, sehingga ini, sistem ini, itu seperti berlaku seperti sistem linear. Nah, karena ini sistem linear, kita bisa terapkan kontrol linear. Jadi non-linearity-nya sudah di-cancel oleh ini, ya, oleh alfa dan beta ini, sehingga kita bisa menerapkan sistem kontrol linear di sini. Nah, karena kita menerapkan sistem kontrol linear, di sini kita sudah apa, non-linearity sudah di-cancel, sehingga stability-nya ya kita bisa pakai analisa stability sistem linear menggunakan tadi analisa posisi pool. Jadi sesimpel itu gitu ya, ketika kita mengamati atau mendesain sistem kontrol non-linear menggunakan feedback linearisasi. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan alfa beta ini ya. Atau tadi kalau yang apa namanya, yang state space feedback linearisasi kita dapatkan psi dan gamma tadi. Nah, tantangannya di situ. Bagaimana kita mendapatkan psi dan gamma.
untuk feedback linearisasi. Nah, di feedback linearisasi yang state space ini kita bisa langsung kontrolnya itu ya, ini langsung apa namanya? Kita tidak perlu mencari apa ya? Jadi bedanya kalau yang input output linearisasi kan ada diturunkan dulu gitu ya. Jadi turunan pertama, kedua sampai ke berapa. Nah, ini kalau diturunkan itu kan ada faktor delay ya di situ ya. Jadi tidak langsung. Jadi perlu step ke N dulu atau ke R ya. R ke R. Kalau kita tadi kan turunan ke 3 baru muncul. Ya. Sehingga kontrol V itu ada delay sekitar dua nilai ke belakang gitu ya. Nah, ini juga tidak bagus juga, tapi kalau sistem kita cepat ya nggak masalah sebenarnya. Bedanya dengan yang state feedback ini kan tidak perlu mendapatkan turunan-turunan itu, langsung aja dari output X ini kita masukkan ke state transformasi ini, langsung masuk ke sini. Gitu ya. Nggak perlu nunggu turunan keberapa gitu ya. Kalau yang di sini tadi kan kita harus dapatkan turunan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Di sini kan kita harus dapatkan dari YD, ya. Ini kita turunkan pertama, ini kita harus turunkan juga turunan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kalau Y ini kita dapatkan turunan keduanya. Jadi turunan pertama, kedua itu harus kita dapatkan di sini. Ya, karena kita perlu E double dot. Ya, E double dot kan turunan kedua. Ya, jadi menunggu sampai data kedua gitu ya, untuk bisa mendapatkan E double dot. Nah, kalau belum step kedua maka E-nya masih 0, kita asumsikan 0 gitu. Jadi ada faktor delay di situ ya. Untuk input output linearisasi ini ada faktor delay. Tapi kalau yang state space feedback itu tidak ada delay di sana, sehingga dia eksak. Ya, langsung dari state feedback kita masukkan kontrol, langsung dapat nilai. Kita dapatkan aktual kontrol inputnya. Nah, di sini ya kita coba uji gitu ya dengan simulasi, ya, dua-duanya menunjukkan kinerja yang mungkin hampir sama mungkin ya. Jadi kalau simulasi atau eksperimen itu hanya memvalidasi apakah sistem yang kita buat itu bisa bekerja atau tidak gitu ya. Gitu. Tapi intinya bagaimana sistem itu kita desain. Nah, itu kuncinya di situ. Kita harus membuktikan secara matematika ya, bahwa sistem yang kita desain itu memang ya bisa dibuktikan secara analitik. Di feedback linearisasi ini, kalau kita lihat ini ya, jadi di feedback linearisasi kelemahannya kita harus mendapatkan alpha x, beta x. Alpha x, beta x ini sangat tergantung pada parameter yang ada di
Pedot ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Putus-putus. Iya, Pak. Putus-putus. Iya, jaringannya putus-putus, Pak. Nanti Putus-putus. Saya kira jelas ini sekarang. Sudah. jelas, Pak, tapi Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kelemahan dari sistem. sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa kelihatan. Ya, jadi sekali lagi saya ulang lagi. Jadi kelemahan dari dari feedback linearisasi ini adalah dia akan meng-cancel non-linearity model di sini itu dengan dengan fungsi yang kita dapatkan dari penurunannya. Ya. Kalau yang state feedback ini, state space ini adalah C dan gamma. Tadi kalau input output kita dapatkan alpha dan beta gitu ya. Nah, kuncinya di sini. Kalau kita bisa mendapatkan parameter di dynamics ini nanti benar, maka alpha, beta atau psi, gamma ini sama persis dengan yang ada di sini. Sehingga klop itu berarti langsung di cancel. Nah, permasalahannya adalah kalau di sini ada uncertainty. Misalnya misalnya 1 B3 ini. Itu setelah kita mau dapatkan, di sini misalnya nilainya 10 misalnya ya. Itu B1. Ternyata ketika implementasi itu bukan 10 tapi misalnya 10,5 atau berapa itu ada ketidakpastian di situ. Nah, padahal kita masukkan di sini kan nilainya 10. Beta ini kita dapat nilai 10. Nah, 10 ini kita pakai untuk meng-cancel yang 10. Jadi kayak mengurangi. Jadi yang kun 10 dikali min 10 berarti kan 0. Sudah di-cancel. Ya. Nah, permasalahannya adalah ketika ada ketidakpastian tadi. Atau di sini ada gangguan. Jadi ada gangguan, sehingga gangguan ini kan tidak diketahui. Nah, gangguan yang tidak diketahui tidak bisa di-cancel oleh sistem linearisasi kita. Nah, kalau tidak bisa di-cancel oleh sistem linearisasi kita, berarti kan ini berperilaku masih ada non-linearity gitu ya. Sehingga ya nanti kontrol linear kita juga akan terjadi pergeseran, tidak sesuai dengan desain kita. Nah, itu kelemahan dari feedback linearisasi. Feedback linearisasi sarannya harus supaya dia bisa dijamin stability-nya, karena stability-nya kan berdasarkan pool posisi tadi. Itu bisa dijamin ketika kita bisa dapatkan modelnya dengan benar, uncertainty-nya itu nggak ada gitu, dan juga gangguan atau disturbannya itu kita ya asumsikan nggak ada gangguan gitu ya, sehingga kita bisa cancel non-linearity-nya itu dengan fungsi feedback linearisasi ini. Nah, permasalahannya tadi ketika di sini ada disturban, maka ini nilai fungsi ini kita sudah fix gitu ya. Ternyata di sini ada fungsi baru yang tidak diakomodir di si fungsi di sini. Maka ya inilah itu tidak bisa dikompensasi nanti oleh kontrol linear kita. Jadi itu kelemahannya. Sehingga robustness-nya juga dipertanyakan gitu ya. Makanya sistem kontrol yang menggunakan feedback linearisasi ini tidak masuk dalam kategori robust controller. Karena dia tidak robust. Ya. Jadi pembuktian stability-nya tadi kan berdasarkan posisi pool. Nah, posisi poolnya posisi pool berarti kan sistemnya linear. Sistem linear kalau ada gangguan, nah ini sudah nggak bisa dijamin stability-nya. Ya, secara teori nggak bisa dijamin stabil. Tapi kalau eksperimen ya mungkin masih stabil gitu ya. Tapi secara teori nanti tidak bisa kita menjamin stability-nya.
Sehingga ini kita sebut sebagai non-robust non-linear control. Jadi bukan sistem kontrol yang robust. Bodoh lah, PID. PID itu kan untuk sistem linear. Apakah dia robust? Tidak. Jadi dia tidak masuk dalam kelasnya robust control. Tapi kalau kita implementasikan kan masih bisa bekerja. Iya, tapi untuk kondisi tertentu kita harus perlu tuning lagi kan gitu ya. Nah, tuning lagi kan berarti harus disesuaikan. Sama ini juga gitu. Kalau misalnya ada perubahan, ini harus ada perubahan lagi, harus di-tuning lagi konstantanya. Gitu. Sehingga kita sebut non-robust controller. Karena perlu tuning lagi. Ketika di-tuning, kondisinya kan berlaku untuk kondisi itu. Nanti kondisinya berubah, kita perlu tuning lagi. Supaya dia bisa berlaku pada kondisi yang berubah tadi, perubahan kondisi itu. Nah, padahal kita kan tidak punya auto tuning di sini. Nah, kecuali kita tambahkan auto tuning untuk menjamin robustness-nya. Jadi itu kelemahan yang ada di feedback linearisasi. Tapi kita mendesain controller ini, linear ini, itu berdasarkan kontrol linear. Tapi di sini masih kita perlu model gitu ya, model yang untuk meng-cancel non-linearity dari dynamic systemnya. Itu untuk mendapatkan fungsi psi dan gamma atau alfa dan zeta. Ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk yang desain kontrol non-linear ini. Nah, nanti kita UTS. UTS ini ya seperti rencana kita sebelumnya ya. Saya harus kita buat presentasi aja ya. Jadi tugas kita kemarin itu kita presentasikan di UTS. Nanti sampean presentasi giliran 5 orang itu ya. Tapi nanti saya buatkan soal itu dikerjakan aja sebagai soal UTS, dikerjakan tugas lah, seperti tugas nanti saya asumsikan, karena saya juga harus mengumpulkan soalnya, kita sebut soal UTS, tapi itu nanti tugas saja. Ya, saya buatkan nanti soalnya, tapi untuk jadwal UTS itu kita pakai untuk presentasi project kita yang sebelumnya kemarin, ya, project yang individu. Iya, Pak. Jadi disiapkan ya presentasinya. Yep. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti itu nanti kita bikin PPT gitu aja, Pak ya? Iya, bikin PPT aja. PPT terus ini ya, untuk laporannya juga loh ya. Jadi PDF juga, PPT, laporannya ya bisa PPT, bisa sampean buat di doc itu, dipresentasikan di doc juga nggak apa-apa lah. Jadi nggak usah PPT, nggak apa, di doc aja. Biar lebih detail ya. Kalau PPT kan nanti nggak detail. Kita buat format laporan, nanti saya presentasi sorot aja yang file doc-nya itu. Iya, Pak. Ya. Jadi nggak usah PPT lah, nggak usah PPT. Siap. Oke, cukup ya. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Coba ini nanti supaya sampean bisa lebih paham, ini dicoba aja menurunkan ya. Yopo mendapatkan beta, alfa, gamma itu ya, supaya sampean lebih jelas. Ya, sajane ya apa sih cara menurunkan gitu. Cara menurunkannya itu seperti apa? Nek gak nyoba kan sampean nggak akan bisa lebih paham ya. Kalau saya hanya menjelaskan aja pasti akan masih ada tanda tanya. Tapi nek sampean kok nyoba, oh ini kah cara mendapatkannya. Nah, itu lebih paham nanti. Ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin itu dulu ya. Yap. Ya, Bos, sehat kabeh iki. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kondisi aman kabeh ning gone di tempatnya. Kalau di Mojokerto Terus ya, aman, Pak. Mojokerto aman.
Aman. Sidoarjo zona merah. Sisi ya apa ya? Alatnya ning kampus ini ya apa? Ya simulasi gitu Pak. Masih dulu, Pak. Ya dibawa ke simulasi aja sebisanya, simulasi dulu gitu ya. Iya. Dibawa ke simulasi dulu. Moga-moga paling kan kok paling 1 semester gitu ya kita model online ini. Iya. Oh, jadi ini kemungkinan 1 semester, Pak? Ya untuk saat ini kan sampai UTS, nanti dilihat lagi kondisinya. Tapi kalau melihat prediksi kan ya sampai Juni ngono. Iya, Pak. Tambah Iya, parah. Pak. Wis ndonga ae nang mari ya. Amin. Oke. Oke, itu dulu ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Akhirnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.